Jumpa lagi dengan Ibu Leni, salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan belajar PPKN dan SBDP ya di tema 2, subtema 2. Perhatikan penjelasan selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan belajar muatan PPKN ya, yaitu perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang pertama hak. Contohnya mendapatkan rasa aman. Yang kedua memperoleh udara dan air yang bersih. Yang ketiga serta mendapatkan nilai yang bagus. Yang kedua kewajiban. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya tanggung jawab, yaitu melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, lalu melaksanakan ronda dan melaksanakan piket kelas. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat, yaitu melakukan kerja bakti. Nah, di dalam kerja bakti ini ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu membersihkan lingkungan. Ada juga tanggung jawab, yaitu membersihkan selokan dan mengumpulkan sampah. Ada juga hak, yaitu kita merasakan keindahan, kebersihan, dan bebas dari penyakit. Nah, selanjutnya yaitu musyawarah pembagian jadwal siskamling. Nah, di sini ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu mengikuti tata tertib musyawarah. Lalu ada tanggung jawab, yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima dengan lapang dada hasil musyawarah. Dan yang ketiga adalah hak mengajukan pendapat. Nilai penting dalam musyawarah. Nah, dalam pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Dalam musyawarah, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Oleh karena itu, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan anak-anak. Nah, contohnya seperti kayak pemilihan ketua kelas ya. Nah, di sini terkandung nilai-nilai penting dalam musyawarah, yaitu kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, dan tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan tentang perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran muatan SBDP. Perhatikan selanjutnya ya penjelasan Ibu. Properti dalam tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda-beda, anak-anak. Fungsi properti dalam tari ada 4. Yang pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami oleh penonton. Yang kedua, pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberi nilai tambahan keindahan dalam tari tersebut. Contoh properti dalam tari. Dalam bentuk senjata misalnya ada pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Dan jenis lainnya ada juga topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Inilah properti-properti yang sering digunakan di dalam tari. Properti tari digunakan sebagai pelengkap anak-anak. Nah, ingat ya, properti tari itu berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Nah, anak-anak, coba sebutkan beberapa tari tradisional dan properti yang digunakan penarinya.
Unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Yang pertama, sebelum melakukan peragaan tari, diperlukan beberapa persiapan atau yang disebut unsur-unsur tari anak-anak. Lalu yang selanjutnya yaitu peragaan tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari tersebut telah terpenuhi. Berikut unsur-unsur tari yang harus disiapkan sebelum peragaan tari. Pertama, gerakan tari, properti, musik pengiring, kostum, dan tata panggung. Nah, anak-anak, unsur-unsur tersebut yang harus disiapkan sebelum peragaan tari dimulai. Nah, anak-anak, kalian coba perhatikan gambar yang di layar ya. Di situ ada unsur-unsur tari sebelum ditampilkan ya. Ada gerak tarinya, ada kostumnya, ada tata panggungnya, ada properti, dan juga ada musik pengiringnya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya anak-anak. Kalau belum jelas dari penjelasan Ibu minta kalian putar kembali video ini ya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.